slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun profit and loss untuk kasus PT Adijaya. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Cara kita menyusun profit and loss untuk kasus PT Adijaya, yaitu datanya kita ambil dari worksheet atau neraca lajur, yaitu bagian dari income statement. Jadi datanya kita ambil dari kolom income statement, dimulai dari sales sampai dengan ke bawah income tax expense, yaitu angkanya kita ambil dari income statement. Jadi angkanya kita ambil dari income statement. Kita masuk yang pertama, di sini ada revenue, yaitu ada sales, lalu sales return. Maka kita ambil dari sales, jadi dari sales, yaitu sales dengan sales return. Sales ini ada di sebelah kredit, sedangkan sales return ada di sebelah debit. Maka kita membuat profit and loss-nya, sales dikurangi dengan sales return. Jadi ini kita kurangi dengan sales return 1.586.900.000 rupiah dikurangi dengan 34 juta rupiah, maka ini dinamakan net sales atau penjualan bersih, yaitu 1.552.900.000 rupiah. Lalu berikutnya kita masuk ke cost of goods sold. Cost of goods sold di sini ada cost of goods sold dan freight paid. Kita ambil datanya dari worksheet. Cost of goods sold, jadi dari cost of goods sold dengan freight paid, angkanya kita ambil dari income statement. Lalu kita masukkan ke dalam profit and loss angkanya. Karena sama-sama di debit, maka cost of goods sold ditambahkan dengan freight paid, maka ini dinamakan total cost of goods sold. Lalu net sales dikurangi dengan total cost of goods sold, maka ini dinamakan yaitu gross profit. Jadi dinamakan gross profit. Lalu berikutnya kita masuk ke expense atau biaya. Expense ini yaitu ada operating expense. Kita mulai dari operating expense dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Datanya kita ambil dari worksheet, advertising expense sampai dengan other operating expense. Jadi dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Angkanya kita ambil dari income statement. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam income statement atau profit and loss. Seluruh total operating expense kita jumlahkan, kita tambahkan. Jadi ini kita tambahkan. Maka ini dinamakan subtotal operating expense. Jadi merupakan jumlah dari operating expense. Lalu gross profit, jadi gross profit dikurangi dengan operating expense, maka didapatlah yaitu operating net profit atau laba operasional 426.270.000 rupiah. Jadi ini kita kurangi. Lalu berikutnya ada revenue and gains. Kita lihat
Ada revenue and gain, ada interest revenue. Jadi ada interest revenue sebesar interest revenue yaitu sebesar Rp11.900.000. Maka kita masukkan ke dalam profit and loss interest revenue Rp11.900.000. Maka karena ada satu, maka ini dinamakan total other revenue. Lalu kita masuk other expense and loss, ada interest expense dan bank service charge. Kita lihat interest expense dan bank service charge. Di sini ada sebesar 3.700.000 dan 8.060.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya 3.700.000 dan 8.060.000 rupiah. Lalu kita tambahkan, jadi ini kita tambahkan, maka ini dinamakan total other expense. Jadi ini kita tambah, maka dinamakan total other expense. Lalu berikutnya, operating net profit ditambahkan dengan total other revenue dan dikurangi dengan total expense other expense, maka ini dinamakan earning before tax atau laba bersih sebelum pajak. Lalu kita masukkan income tax expense, kita lihat income tax expense-nya ada sebesar Rp106.602.500. Maka kita masukkan angkanya. Income tax expense-nya Rp106.602.500. Maka kita kurangi earning before tax dikurangi dengan income tax expense, maka dinamakan laba bersih setelah pajak. Jadi ini dinamakan laba bersih setelah pajak, yaitu sebesar Rp319.807.500. Hasil penjumlahan ini harus sama dengan worksheet, yaitu sebesar dengan selisihnya Rp319.807.500. Jadi ini sudah sama. Itulah tadi cara menyusun profit and loss. Kita lihat kembali. Untuk kasus PT Adijaya. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun capital statement atau laporan perubahan ekuitas untuk PT Adijaya. Kita mulai yang pertama untuk menyusun capital statement. Di sini ada retained earning 1 Desember tahun 2012. Datanya kita ambil dari worksheet, yaitu datanya kita ambil dari worksheet. Jadi datanya kita ambil dari worksheet. Di sini ada retained earning. Untuk retained earning awal yaitu sebesar Rp11.500.000. Maka kita masukkan angkanya Rp11.500.000. Lalu ada laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan bisa kita ambil dari worksheet, yaitu merupakan selisihnya atau laba rugi sebesar Rp319.807.500. Atau bisa juga kita ambil dari profit and loss, sama jumlahnya, yaitu Rp319.807.500. Maka kita masukkan angkanya untuk laba tahun berjalan. Lalu ada pengurangan dividen. Dividen ini kita ambil dari worksheet atau neraca lajur. Dividen di sini ada sebesar Rp27.500.000. Jadi kita ambil dari kolom balance sheet, yaitu sebesar Rp27.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu
Retained earning awal ditambah dengan laba tahun berjalan dan dikurangi dengan dividen, maka ini dinamakan retained earning 31 Desember tahun 2012 atau perubahan modal per 31 Desember tahun 2012 atau modal akhir. Jadi itulah tadi cara menyusun capital statement untuk kasus PT Adijaya, dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun balance sheet yaitu kasus PT Adijaya. Kita mulai. Data yang diperlukan untuk menyusun balance sheet kasus PT Adijaya yaitu datanya kita ambil dari worksheet atau neraca lajur, dimulai dari cash in bank sampai dengan retained earning. Jadi dimulai dari cash in bank sampai dengan retained earning, yaitu angkanya kita ambil di bagian balance sheet. Jadi dari bagian balance sheet, dimulai dari cash in bank sampai dengan retained earning. Kita masuk yang pertama untuk aset, ada current asset dan fixed asset. Current asset di sini ada cash in bank, petty cash, account receivable, allowance, merchandise inventory, store supplies, prepaid insurance, dan prepaid rent. Maka angkanya kita ambil dari cash in bank sampai dengan prepaid rent. Kita ambil angkanya di sini sampai dengan prepaid rent. Kita lihat untuk allowance ini ada di sebelah kredit. Jadi yang lainnya ada di sebelah debit, sedangkan untuk allowance ada di sebelah kredit. Maka kita masukkan ke dalam balance sheet. Untuk allowance nanti kita beri tanda min atau kita kurangi. Jadi kita masukkan angkanya masing-masing. Sedangkan untuk allowance yaitu kita beri tanda min. Lalu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan ini namanya yaitu total current asset. Jadi total current asset. Lalu berikutnya kita masuk ke fixed asset. Fixed asset ada equipment dan equipment akumulasi depreciation. Jadi ada equipment dan equipment akumulasi depreciation. Kita ambil dari worksheet untuk equipment at cost dan equipment akumulasi depreciation, yaitu di sini angkanya 69.600.000 rupiah dan 25.160.000 rupiah. Untuk equipment dan equipment akumulasi depreciation ini ada di sebelah debit dengan kredit. Maka pada saat kita menyusun balance sheet, ini kita kurangi. Equipment kita kurangi dengan equipment akumulasi depreciation. Maka dinamakan total fixed asset. Total current asset ditambahkan dengan total fixed asset, maka ini dinamakan total asset. Selesai kita ke aset, kita masuk ke liability and equity. Yaitu yang dimulai kita yang pertama current liability. Current liability di sini ada account payable, expense payable, income tax payable, dan PPN payable. Maka kita ambil dari worksheet yaitu account payable sampai dengan PPN payable. Jadi kita ambil account payable sampai dengan PPN payable yang angkanya kita ambil dari balance sheet. Lalu kita masukkan ke dalam balance sheet angkanya. Jadi kita hanya memindahkan saja. Lalu kita jumlahkan, maka ini dinamakan total current liability atau total utang lancar. Lalu berikutnya kita masuk ke long term liability. Yaitu di sini ada Bank Megaloan. Kita ambil dari worksheet untuk Bank Megaloan yaitu sebesar 305 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya ke dalam balance sheet yaitu
305 juta rupiah. Maka karena hanya ada satu, maka ini dinamakan total long term liability. Lalu kita masuk ke equity. Untuk equity ada capital stock dan retained earning. Untuk capital stock kita ambil dari worksheet. Di sini ada capital stock yaitu sebesar capital stock ada sebesar 400 juta rupiah. Jadi ada sebesar 400 juta rupiah. Kita masukkan angkanya untuk di balance sheet 400 juta rupiah. Lalu retained earning angkanya kita ambil dari capital statement atau laporan perubahan ekuitas, yaitu ada sebesar 303.807.500 rupiah. Maka kita masukkan ke dalam balance sheet angkanya 303.807.500 rupiah. Lalu kita jumlahkan, maka ini dinamakan total equity. Jadi capital stock ditambahkan dengan retained earning, maka dinamakan total equity. Lalu total current liability ditambah dengan total long term liability, ditambah dengan total long term liability, dan ditambah dengan total equity, maka ini dinamakan total liability dan equity. Jumlah total aset dengan pasiva ini harus balance. Jadi bisa kita lihat di sini balance antara aktiva dengan pasiva, yaitu 1.617.260.000 rupiah. Itulah tadi cara menyusun balance sheet untuk kasus PT Adijaya. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun cash flow report atau laporan arus kas untuk kasus PT Adijaya. Data yang kita perlukan untuk menyusun cash flow report yaitu datanya kita ambil yang ada arus kas. Arus kas di sini ada cash in bank-nya, yaitu kita ambil dari cash receipt journal. Lalu kita ambil dari cash payment journal, jadi kita ambil dari cash payment journal. Dan yang terakhir kita ambil dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Jadi datanya kita ambil dari tiga jurnal yang ada cash in bank-nya, yaitu cash receipt journal, ada cash in bank. Cash payment journal ada cash in bank-nya, lalu adjustment entries di sini ada cash in bank-nya juga. Jadi data inilah yang kita perlukan untuk menyusun arus kas atau cash flow report. Kita mulai yang pertama untuk menyusun cash flow report. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan kita ambil dari cash receipt journal, yaitu cash in bank-nya di sini ada sebesar 1.034.300.000 rupiah. Jadi ada cash in bank-nya untuk cash receipt journal 1.034.300.000 rupiah. Maka kita masukkan angkanya untuk penerimaan dari pelanggan. Lalu berikutnya ada pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok ini kita ambil dari cash payment journal. Jadi di cash payment journal ada cash in bank-nya. Maka kita lihat ada cash in bank-nya. Untuk cash in bank-nya ada di sebelah kredit. Pembayaran kepada pemasok di sini ada PT Penamas, PT Esa, lalu ada PT Penamas lagi, dan CV Tirta. Jadi ada 4 pembayaran kepada pemasok. Angkanya kita ambil dari kolom cash in bank-nya. Jadi angkanya ini yaitu 80.300.000 rupiah, 262.900.000 rupiah, lalu 180.400.000 rupiah, dan 225.500.000 rupiah. Maka kita jumlahkan dan kita masukkan menjadi pembayaran kepada pemasok.
yaitu berjumlah Rp749.100.000. Lalu berikutnya ada pembayaran PPN payable. Kita lihat pembayaran PPN payable ada sebesar Rp4.200.000. Maka kita masukkan Rp4.200.000. Lalu berikutnya ada pembayaran cetak brosur atau advertising expense. Di sini ada sebesar Rp850.000. Jadi ada sebesar Rp850.000. Maka kita masukkan. Lalu berikutnya ada pembayaran expense payable. Di sini ada sebesar 5 juta dan ada dua ya, pembayaran expense payable dan Rp3.600.000. Maka kita total yaitu sebesar Rp8.600.000. Lalu berikutnya ada pembelian perlengkapan toko. Kita lihat store supplies ada sebesar Rp800.000. Maka kita masukkan angkanya untuk pembelian perlengkapan toko. Lalu pembayaran dividen payable, kita lihat pembayaran dividen payable di sini ada sebesar Rp4.500.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya ada pembayaran pemeliharaan toko. Untuk pembayaran pemeliharaan toko ada other operating expense. Maka kita masukkan angkanya Rp450.000. Lalu setelah selesai untuk arus kas aktivitas operasi, ini kita jumlahkan. Jadi setelah selesai kita masukkan angkanya untuk arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan pelanggan dikurangi dengan pembayaran atau biaya, maka ini dinamakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu berikutnya kita masuk arus kas dari aktivitas investasi, yaitu di sini ada pembayaran utang bank. Pembayaran utang bank ada sebesar Rp16.500.000. Maka kita masukkan angkanya Rp16.500.000. Lalu berikutnya ada bank service charge. Bank service charge ini datanya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Bank service charge ada sebesar Rp360.000. Maka kita masukkan angkanya Rp360.000 dan ada interest revenue juga kita ambil dari jurnal penyesuaian sebesar Rp4 juta. Maka kita masukkan angkanya untuk interest revenue. Pembayaran utang bank dan bank service charge ini merupakan pengeluaran dari aktivitas investasi, sedangkan interest revenue merupakan arus kas masuk dari aktivitas investasi. Maka kita jumlahkan, ini dinamakan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Lalu berikutnya kita tambahkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, kita jumlahkan atau kita kurangi dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Maka ini dinamakan kenaikan bersih kas dan setara kas. Lalu berikutnya ada kas dan setara kas awal periode. Untuk kas dan setara kas awal periode, datanya kita ambil dari buku besar. Buku besar ini yaitu sebesar buku besar awal, cash in bank ada Rp65.550.000. Jadi ada sebesar Rp65.550.000 ditambahkan dengan petty cash awal Rp11.700.000. Jadi ini kita tambahkan, maka dinamakan kas dan setara kas awal periode, yaitu sebesar Rp77.250.000. Lalu berikutnya, kenaikan bersih kas dan setara kas ditambahkan dengan kas dan setara kas awal periode, maka ini dinamakan kas dan setara kas akhir periode. Untuk mengetahui kas dan setara kas akhir periode kita ini sudah benar atau belum, pada saat kita membuat cash flow report, kita harus lihat di dalam worksheet. Jadi di dalam neraca lajur, di sini ada
cash in bank, jadi ada cash in bank ditambahkan dengan petty cash Rp318.490.000 ditambah Rp11.700.000, maka hasilnya yaitu sebesar Rp330.190.000. Hasil ini sama dengan perhitungan kita kas dan setara kas akhir periode, yaitu Rp330.190.000. Jadi ini sudah sama dan sesuai. Itulah tadi cara menyusun cash flow report untuk kasus PT Adijaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.